Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang telah menebus kami, dan bahkan kami boleh mengatakan bahwa Engkau adalah sahabat kami. Sahabat yang telah menyerahkan dirinya bagi kami, dan sahabat yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami sampai kelak kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, betapa indah hidup kami ini sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, di dalam kehidupan kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang dapat menuntun kami di dalam perjalanan ini. Mohon kiranya Allah Roh Kudus yang membukakan pengertian kepada kami, kebenaran akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, kiranya berkenan bagi-Mu untuk menjadi alat Tuhan. Tolong kami semua agar kami punya hati yang mau mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mendapatkan tema Allah sumber hikmat membawa saya pada sebuah pengalaman yang indah. Dan sebelum saya memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali mengingat kapan saat atau pada saat apa kita bisa duduk diam di hadapan Tuhan dan mengakui kebesarannya. Ketika kita di dalam tenang, di dalam hening, bertemu dengan pribadi yang telah menebus kita, pribadi yang ketika kita bersama-sama menjalani hari-hari, kita sadari ada Dia. Tidak jarang di dalam kehidupan kita demikian sibuk sehingga tidak lagi punya kesempatan menikmati, mengagumi keajaiban dan kebesaran kasih-Nya, hikmat-Nya, damai yang telah diberikan bagi kita. Saya meyakini kita punya kesempatan itu, momen-momen di mana kita boleh mengagungkan Dia, menyadari siapa kita di hadapan. Merenungkan tema yang diberikan yaitu Allah sumber hikmat, membawa saya pada perjumpaan dan saya mengaminkan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Dalam Roma 11 ayat 3. Studi, membaca ini dan itu, membandingkan. Akhirnya saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan, bersyukur untuk Engkau Allah yang sangat besar sehingga tidak dapat ku selami, sehingga tidak dapat aku pelajari, karena Engkau adalah Allah. Kita bersyukur untuk hal itu dan mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 2 ayat 1-6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengertian akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi saya baca ayat terakhir, ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kata hikmat dalam seluruh Alkitab memakai banyak istilah yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi wisdom begitu. Tapi bahasa asli Sofia yang paling banyak digunakan lalu hokmah. Tetapi pengertiannya juga sedemikian luasnya. Ada pengertian tentang pengetahuan, keterampilan yang membuat Bezalel di Keluaran 31 dapat merancang
Banyak hal, saya akan membacakan untuk kita semua dari Keluaran 31 ayat 2. Lihatlah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaannya, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, dan seterusnya. Hikmat itu berbicara pengetahuan, hikmat itu berbicara keterampilan. Itulah yang sedang rekan-rekan mahasiswa kerjakan saat ini. Studi, belajar, kita sedang mengejar pengetahuan dan keterampilan itu. Banyak kisah-kisah di Alkitab yang memperlihatkan bagaimana orang bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan itu. Tapi hikmat juga bisa berbicara tentang pengertian, berbicara tentang kearifan, kebijaksanaan. Amsal 21 mengatakan, orang yang berakal budi tidak mudah tertipu katanya, dan memikirkan tindakannya dengan cermat. Dan masih banyak amsal-amsal lain yang membuat kita mengerti bahwa hikmat ini luar biasa dalamnya. Mungkin saya bercerita satu hal. Dulu Pak, saya melayani bersama seorang hamba Tuhan di tempat pelayanan yang sebelumnya. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang sangat baik. Dan dia hidup dengan sangat sederhana. Sehingga kami rekan-rekannya, kami seringkali ingin berbagi apa yang kami miliki. Dan kami melayani dengan baik. Tetapi ada hal-hal yang kemudian kami perhatikan seperti ini. Ada hal-hal tertentu, dia bahkan tidak mau mengeluarkan sejumlah dana uangnya untuk dirinya sendiri. Dia memilih untuk tidak makan. Saya berpikir mungkin dia tidak punya uang untuk makan. Sehingga kami satu tim sama-sama membelikan dia makan. Sampai satu saat ada peristiwa terjadi di mana kartu ATM-nya hilang. Dan kartu ATM ini hilang, akhirnya ditemukan oleh seseorang dan setelah dia cek di ke rekening ke bank tertentu, kemudian diketahui bahwa uangnya habis. Dan kami kaget karena ini diproses ke polisi. Ternyata uangnya 120 juta. Beberapa kami menjadi tahu karena dia harus telepon polisi menceritakan kronologinya, bagaimana orang yang mencuri ATM itu mengambil uang itu beberapa kali, 10 juta, 20 juta, 30 juta, sampai akhirnya uang saldonya tinggal beberapa ribu. Disitulah pertama kali kami mengetahui bahwa orang yang selama ini kami lihat sebagai orang yang sangat sederhana kehidupannya, ternyata dia punya uang yang cukup banyak. Tidak masalah mau menabung menurut kami. Kami diskusi bersama-sama, tidak masalah dia mau menabung. Tapi dia nggak mau pakai uang itu untuk kehidupannya, bahkan untuk makan sesuatu yang penting. Dan hal lain lagi yang dilakukan adalah nomor PIN ATM itu adalah tanggal lahirnya. Bukankah ini sesuatu yang kita sudah ketahui bahwa PIN itu tidak boleh tanggal lahir, apalagi disimpan di dalam dompet yang ada KTP dan kartu identitas yang lain. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang baik. Dia melayani sungguh-sungguh. Tetapi pengetahuan untuk melayani juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Kearifan untuk menimbang-nimbang mana yang tepat, bagaimana harus melakukan sesuatu, memakai uang, apakah ini boleh dipakai atau tidak, apakah saya harus berhemat sedemikian rupa sampai tidak makan demi tertentu. Pertimbangan-pertimbangan itu sumbernya adalah hikmat. Hikmat juga berarti pengajaran, instruksi terkait dengan sebuah disiplin. Ulangan 11 ayat 2. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Allah kita adalah Allah yang mendidik kita. Allah yang memberikan firman-firman-Nya agar melaluinya kita mendapat pengajaran dan hidup kita menjadi berubah. Makanya kenapa kita merenungkan firman Tuhan?
Beberapa orang yang pernah studi teologi dan saya temui di tengah pelayanannya, ketika saya berbincang-bincang mengatakan bahwa seringkali baca firman tidak lagi menjadi sebuah kerinduan. Baca firman menjadi sebuah pekerjaan, karena harus menyampaikan renungan, karena harus menyampaikan firman Tuhan bagi orang lain. Tuhan bisa memakai itu bagi berkat bagi jemaat, bagi umat. Tapi bagaimana dengan pembicara itu sendiri? Apakah dia mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi bagian dalam kehidupannya? Hikmat juga berbicara tentang bertindak bijaksana, bertindak hati-hati. Dikatakan orang yang berakal budi ditandai dengan pengandalian diri dan etos kerja yang baik. Pengendalian diri. Betapa kita terus jatuh bangun dan kita berusaha membangun diri kita untuk mengendalikan diri kita terhadap godaan-godaan yang mungkin membuat kita lemah, mungkin membuat kita jatuh. Mempersiapkan ini membawa saya pada perenungan juga dengan beberapa kisah yang saya dengar sepanjang 3 minggu ini. Bagaimana mungkin orang-orang rumah tangga dengan usia pernikahan 3 tahun, 8 tahun pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah menjalani diskusi dan obrolan cerita curhat yang panjang dan lebar, saya mendapati bahwa sumbernya adalah relasinya dengan Tuhan. Relasinya yang tidak baik dengan Tuhan merusak relasinya dengan suami atau istrinya. Dan pada akhirnya merusak komitmen dia di hadapan Tuhan. Bertindak bijaksana, berhati-hati, berakal budi, ditandai dengan pengendalian diri dan itu akan berpengaruh dari cara kita bekerja. Kita yang bekerja sebagai staf, kita yang bekerja di dalam studi kita, hikmat Allah ini seharusnya mengubahkan kita di dalam cara kita bekerja. Hal ini tidak berbicara hasil dalam ukuran-ukuran manusia, tapi ini bicara etos kita dalam bekerja. Kalau kita menyadari bahwa pekerjaan ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik yang kita bisa. Kita tidak hanya sekedar melakukan apa yang harus dilakukan, tapi kita mau memberikan yang terbaik karena Tuhan. Dan studi ini panjang dan lebar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga saya sendiri akhirnya, yang mana Tuhan? Sampai akhirnya saya tutup lembaran-lembaran itu dan saya katakan, ya Tuhan terima kasih. Aku berhadapan dengan Allah sumber hikmat itu. Allah yang dengan hikmatnya mencipta kita manusia. Mencipta alam semesta. Allah yang dengan hikmatnya mengutus anaknya menebus kita orang-orang berdosa. Sehingga kita boleh selamat. Dan hikmat ini di dalam Amsal digambarkan, dipersonifikasi dengan wanita. Dikatakan wanita yang berhikmat. Atau wanita yang bodoh, yang tidak berpengalaman. Dan titik awal hikmat adalah Allah sendiri. Firman-Nya yang diwahyukan. Kalau kita lihat dari beberapa ayat yang kita baca, ayat 1-6, kita perhatikan beberapa kata di sini. Salomo mengatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku. Ada beberapa kata kerja di situ. Menyimpan perintahku di dalam hatimu. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian. Dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya. Seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Mencarinya dan mengejarnya. 2 kata kunci di sini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mencari dan mengejarnya. Kita pasti pernah mengalami sesuatu hilang, bukan? Mungkin terlupa kunci, gantungan kunci, terlupa menaruh sesuatu. Mungkin hal itu kita bisa lacak gitu. Oh tadi saya dari mana? Oh, saya dari sini. Kita ulangi, kita rekonstruksi. Tapi kalau misalnya kehilangan sesuatu yang jarang kita buka. Misalnya saya kehilangan kartu keluarga. Wah di mana ya?
Saya nggak mungkin diam. Semua kumpulan-kumpulan dokumen satu demi satu saya buka untuk menemukan sesuatu yang berharga itu. Saya akan mencarinya. Atau saya dulu kecil, ketika anak saya masih kecil, saya pernah kehilangan anak saya di mall. Apa yang saya lakukan? Saya nggak mungkin duduk diam sambil minum kopi gitu, di kopi kenangan. Dan menantikan, paling nanti ada yang nangis gitu. Nggak mungkin. Saya panik, saya berpikir tenang, lalu apa yang harus saya lakukan? Karena waktu itu masih kecil sekali. Saya hubungi petugas security, lalu saya cari, ingat-ingat di mana tadi, lalu saya ulangi, saya jalan ke sana ke sini. Ada satu keinginan yang kuat, dorongan yang kuat untuk mencari. Atau kalau Bapak Ibu di keuangan, jika ada selisih, ya biasanya yang keuangan begitu ya, akan dicari. Yang keuangan senyum-senyum. Dicari, kenapa ini selisih? Seperti itulah seharusnya kita mencari hikmat Allah. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Mencari perak dalam ilustrasi di sini, kawanan katanya perak itu dimurnikan, harus dibakar sedemikian rupa sampai wajah kita terlihat di dalam cairan perak yang telah mencair itu. Itu adalah usaha yang besar yang harus dilakukan. Dan kemudian mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Teringat perumpamaan Tuhan Yesus, ketika seseorang bertemu dengan harta karun, cepat-cepat dia tutup. Lalu dia jual harta miliknya untuk membeli lahan itu. Sesuatu yang berharga, apa yang menjadi miliknya rela dilepaskan demi sesuatu yang berharga. Dan adakah kerinduan akan hikmat itu dari Allah, itu ada pada kita. Keinginan untuk mencari. Hal ini bicara tentu kita bekerja, kita punya skill tertentu. Mengerjakan skripsi ada skillnya. Membaca, bagaimana menuangkan, melakukan parafrase, bagaimana menyiapkan bahan ajar, itu semua pengetahuan dan keterampilan yang harus diperoleh. Bagaimana dosen-dosen harus belajar membuat tulisan, khususnya saya, membuat tulisan demi tulisan, membuat penelitian. Tapi itu semua akan sia-sia jika tidak berdasar pada hikmat yang dari Allah. 1 Korintus 3 ayat 19. Rasul Paulus mengatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Kalau kita lakukan itu semua hanya semata-mata demi pekerjaan kita, demi mencapai nilai, yang penting aku selesai dengan tugas-tugasku, hanya sampai di situ. Sedangkan kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, orang-orang dengan tujuan hidup tertentu yang telah Allah berikan bagi kita. Maka seharusnya hidup kita akan datang kepada Dia yang memberikan kehidupan dan tujuan itu di dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengerjakannya, mencarinya dengan penuh tanggung jawab dan berada di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat mengatakan, Tuhan, aku melakukan ini dengan pertolongan-Mu. Aku mohon hikmat-Mu. Adakah kita menjalani hari-hari ini dengan satu pertanyaan, Tuhan, beri aku hikmat-Mu. Aku membutuhkan hikmat-Mu ketika aku sedang studi, ketika aku di dalam pekerjaan, di dalam rumah tanggaku, di dalam kehidupan pribadiku. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, jikalau, saya buka untuk kita semua. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kekurangan hikmat, Rasul Yakobus mengingatkan agar kita meminta kepada Allah. Dia akan memberikan itu dengan murah hati. Maka ketika kita mencari, kita mengejar seperti mengejar harta terpendam dan kita meminta kepada Allah itu, maka Dia akan
kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah itu. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan menyenangkan jiwamu. Memperoleh hikmat Allah tidak mungkin tanpa firman Allah. Tanpa doa, memohon Allah sendiri yang membukakannya kepada kita. Jika kita ingin berhasil di dalam hidup ini, di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pelayanan apapun yang kita berbuat, maka kita harus lekat pada sumber hikmat itu, yaitu Allah sendiri melalui perenungan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Allah sumber hikmat itu yang telah menyatakan hikmat-Mu yang luar biasa melalui ciptaan-Mu ini, yang seharusnya menolong kami untuk juga melihat dan mengingat bagaimana berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi manusia, bagi ciptaan-Mu ini. Dan ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, tolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa mengingat siapa Allah yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, tolong kami agar kami menyadari sebagai umat-umat tebusan-Mu, cara hidup kami itu harus kami nyatakan juga, sehingga orang yang melihat kami, mereka bertemu dengan siapa Allah yang kami sembah. Mereka boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mungkin dapat berhasil di dalam hidup ini jika kami menjalani dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.